yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Jemaat GKUMK 1, malam ini kita ada dalam ibadah persiapan Sakramen Perjamuan Kudus Jumat Agung. Dan malam ini juga kita akan bersama-sama mempersiapkan, saya akan mendoakan setiap keluarga, dan saya juga akan mendoakan setiap alat-alat sakramen perjamuan kudus, roti, anggur, ataupun pengganti dari roti dan air anggur yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Jemaat di rumah masing-masing, agar apa yang kita lakukan sakramen perjamuan kudus yang besok kita akan sama-sama dalam meja perjamuan kudus Tuhan, kita percaya bahwa tubuh dan darah Kristus sudah dikurbankan untuk keampunan segala dosa-dosa kita. Begitu malam hari ini, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan waktu kita siapkan Alkitab, kita siapkan semua apa yang perlu untuk kita bersama-sama ada dalam ibadah persiapan sakramen perjamuan kudus. Kita masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita awali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 33. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan sampai dengan baitnya yang ketiga. Suaramu kudengar. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, semua kita yang siap, semua kita yang dipanggil Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan, di malam persiapan
sakramen perjamuan kudus Jumat Agung hari ini, kami seisi rumah kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kami siapkan hati kami untuk kami menjawab panggilan Tuhan, duduk di meja perjamuan kudus Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus Jumat Agung besok. Tuhan siapkan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, agar kami siap menjawab panggilan Tuhan dengan kekuatan Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, firman yang hidup. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami diberikan pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, yang mana yang mengajarkan kami teladan yang Yesus berikan bagi kami. Mari berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah persiapan sakramen perjamuan kudus Jumat Agung malam hari ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saya baca untuk kita semua. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sebelum saya membawa kita dalam perenungan yang lebih jauh, terlebih dahulu mari kita saksikan cuplikan singkat video tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Selamat menyaksikan. Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya.
Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bagaimana pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, di sini saya melihat ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya melihat ada beberapa hal yang terlihat sangat kontras, terlihat sangat bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang pertama tentang pembasuhan kaki, yang kedua tentang guru dan Tuhan. Siapa yang membasuh kaki? Siapa yang dibasuh kakinya? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat yang pertama tentang tradisi pembasuhan kaki. Kenapa Yesus mengambil satu tradisi yang pada saat itu, bahkan mungkin sampai saat ini, hidup dan berkembang di dalam masyarakat Yahudi. Pembasuhan kaki dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Mari kita garis bawahi kata hamba. Pembasuhan kaki ini hanya dilakukan oleh seorang hamba. Ketika tuannya masuk rumah, hambanya sudah menyiapkan alat pembasuhan kaki. Lalu kemudian hambanya akan mengikat pinggangnya. Lalu kemudian dia akan menunduk, membungkuk. Dan setelah dia membungkuk, dia akan membasuh kaki tuannya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Pekerjaan ini hanya pekerjaan seorang hamba. Pekerjaan orang yang rendah. Dan hamba di kalangan orang Yahudi tidak mendapat tempat yang layak. Yesus, dia katakan dalam ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Saudaraku, Yesus katakan bahwa dialah guru dan Tuhan. Kalau orang lain bilang, tunjukkan bukti bagi kami. Di mana bagian Alkitab yang katakan Yesus yang kita sembah itu adalah guru dan Tuhan? Bagian firman Tuhan ini menjawab pertanyaan kita semua. Yesus sendiri katakan bahwa memang akulah guru dan Tuhan. Saudaraku, yang saya katakan di awal, bahwa ada satu yang kontras, yang bertolak belakang. Pekerjaan seorang hamba dilakukan oleh seorang guru dan Tuhan. Apa maksudnya? Ini satu pekerjaan yang tidak hanya di kalangan orang Yahudi saja, yang tabu dilakukan oleh seorang yang punya jabatan yang tinggi, high class, yang kelas atas, kelas elit. Tidak semua orang mau mengambil posisi sebagai seorang hamba yang mengikatkan pinggangnya, membungkuk di kaki tuannya, lalu mencuci kaki tuannya. Tidak ada satupun, jarang. Tapi Yesus mau melakukannya bagi murid-murid. Artinya apa? Yang pertama, Yesus menunjukkan
bahwa dia memiliki kerendahan hati seorang hamba. Saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan, kita belajar dari teladan. Yesus katakan, jika aku saja guru dan hamba, aku mau mengikat pinggang, membungkuk di kaki murid-muridnya, mencuci kaki murid-muridnya, apalagi kamu. Berapa banyak orang yang memiliki hati yang tinggi, hati yang tidak mau menjadi seorang pelayan, hati yang begitu sombong dengan orang lain, memandang orang lain begitu kecil, begitu hina, begitu rendah, dan merasa dirinya sendiri yang paling tinggi, paling suci, dan paling mulia. Yesus katakan, aku sendiri yang adalah guru dan Tuhan. Aku mau merendahkan, membungkuk, mencuci kaki murid-murid, membasuh kaki murid-murid. Saudaraku, yang pertama Yesus memberikan teladan kerendahan hati bagi kita. Dan dia minta bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua, kita pun belajar dari keteladanan yang Yesus berikan bagi kita. Saudara dan saya diminta untuk memiliki kerendahan hati. Jangan kita tinggi hati. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada satu lebih tinggi daripada yang lain. Tuh Yesus katakan, seorang kalau mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Seorang kalau dia mau menjadi pemimpin, dia harus mau melayani. Saudaraku, murid-murid sibuk memperbincangkan, memperdebatkan siapa yang paling besar, siapa yang paling top, siapa yang paling bagus. Yesus katakan, kalau mau yang paling bagus, mau yang paling besar terdepan, harus menjadi yang paling kecil, seorang pelayan. Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi seorang pelayan bagi orang lain? Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya untuk merendahkan hati seorang akan yang lain? Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya kita merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan Allah? Siapa kita? Kita dengan sombongnya kita bekerja melupakan Tuhan. Kita dengan angkuhnya kita bekerja dan kita meninggalkan pekerjaan Tuhan. Siapa saya dan siapa kita semua? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Yesus yang adalah guru dan Tuhan mau melakukannya bagi murid-muridnya. Terlebih Bapak Ibu, Saudara dan saya. Mari kita semua saling merendahkan hati. Besok kita akan duduk bersama dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Kita yang datang di meja perjamuan kudus Tuhan, kita dipanggil bukan berarti kita yang paling benar. Kita dipanggil untuk duduk dalam meja perjamuan kudus bukan berarti kita tidak berdosa. Bukan kita paling suci mulia, tapi justru karena kita berdosa, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pengorbanan Tuhan Yesus supaya kita selamat. Maka kita dipanggil untuk duduk bersama dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan dia bangkit bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, mengalahkan kuasa maut. Dia mau mati di atas kayu salib, mengambil wujud seorang hamba, menderita bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita pun mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan baitnya yang kedua.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat ini juga sekaligus saya akan mendoakan setiap roti anggur yang sudah tersedia di rumah masing-masing, ataupun pengganti roti, pengganti anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah masing-masing, baik itu air putih atau air teh manis atau sirup sebagai pengganti anggur. Dan sebagai pengganti roti, Bapak bisa menggunakan roti tawar atau kue atau apapun. Sekali lagi, ini semua hanya simbol. Tubuh dan darah Kristus disimbolkan dalam anggur dan roti yang kita minum dan kita makan. Maka saya akan berdoa, hati kita tidak terpaut pada roti dan anggur yang kelihatan, pada semua yang sudah disiapkan, tapi hati kita hanya terpaut pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Pengorbanannya satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, Guru, Juru Selamat hidup kami, saat ini Tuhan, malam ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau masih melayakkan kami. Engkau terus memelihara kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami. Sehingga malam ini kami bersama seisi rumah kami. Kami ada di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami teladan yang Yesus berikan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia yang adalah guru dan Tuhan. Dia mau merendahkan hatinya. Dia minta kami semua pun mengikuti teladan yang Yesus berikan bagi kami. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami dipanggil untuk duduk dalam meja perjamuan kudus Tuhan, kami memiliki kerendahan hati. Siapa kami di hadapan Tuhan? Kami semua manusia yang penuh dengan kelemahan. Tuhan yang memerdekakan kami, Tuhan yang membebaskan kami, Tuhan yang menebus kami, Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang kembali memperdamaikan hubungan kami dengan Allah yang dirusak oleh dosa. Malam hari ini kami bersatu hati, kami persiapkan hati dan hidup kami untuk kami bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus Jumat Agung. Tuhan, kami berdoa Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tuhan, Engkau yang melihat kami, Engkau yang mengerti keadaan kami. Seperti apa kami, kelebihan, kekurangan kami di hadapan Tuhan. Semuanya begitu jelas. Engkau yang melihat kerinduan kami, kerendahan hati kami, untuk kami datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami bersyukur dan kami mohon Tuhan persiapkan kami. Di hadapan kami, di rumah kami masing-masing, telah kami siapkan roti dan anggur, ataupun yang menggantikan air anggur dan roti. Tuhan, kami percaya kami tidak akan terpaut pada roti dan anggur yang kelihatan ini, karena semua yang kami siapkan ini adalah simbol. Tetapi ajarkan kami supaya kami arahkan hati pikiran kami kepada pengorbanan Yesus Kristus yang begitu mahal, yang begitu mulia, satu kali untuk selama-lamanya, bagi keampunan setiap dosa-dosa kami. Ketika kami persiapkan ini Tuhan, dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, mungkin saat ini kami meneteskan air mata karena kondisi yang tidak bersahabat dengan kami.
Tapi saat ini kami percaya waktu Tuhan akan nyatakan bagi kami. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan berkati setiap hati pikiran kami, agar kami tetap terfokus pada pengorbanan Kristus, pada panggilan Kristus dalam kehidupan kami. Bapa, virus corona ini tidak akan mengikis iman kami, tidak akan menggeser makna sakramen perjamuan kudus bagi kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk seisi rumah kami, suami yang berdoa untuk istri, istri yang berdoa untuk suami, orang tua yang berdoa untuk anak-anak mereka, anak-anak yang berdoa untuk orang tua mereka, baik yang ada dekat maupun yang jauh. Tuhan yang memberkati kehidupan keluarga jemaat. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan jaga, pelihara, berikan kami hikmat, supaya kami tetap menjaga tubuh kami tetap menjaga kesehatan kami dengan hikmat dari Tuhan. Dan berdoa untuk pemimpin bangsa ini, Tuhan terus memberkati pemimpin bangsa ini. Dan berdoa untuk pemimpin kota Bekasi, Tuhan juga berkati pemimpin kota ini. Dan berdoa Bapa untuk para tim medis, tenaga-tenaga medis di rumah sakit, para dokter, perawat, Tuhan berkati. Para ODP, para PDP, para OTG, dan juga pasien-pasien positif corona, bahkan keluarga yang berduka cita karena harus ditinggalkan oleh anggota keluarga yang mereka cintai karena virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tumbuhkan iman percaya mereka, sehingga virus ini tidak mampu mengikis, bahkan menggeser iman mereka, menggantikan iman mereka. Tuhan, kami mohon hanya dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, para pendeta, gembala sidang dan non-gembala sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ini kami Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 372, Kidung Jemaat 372, bait 1 dan bait yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan kita malam ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, besok pagi kita akan bersama-sama ada dalam sakramen perjamuan kudus Jumat Agung di tahun 2020. Ibadah akan berlangsung dari awal sampai akhir dari link YouTube yang sudah nanti akan di-share kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengikuti bersama-sama dengan seisi rumah di rumah masing-masing. Sebelum mengikuti ibadah sakramen perjamuan kudus, saya sebagai gembala sidang mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati pikiran kita. Kita berdoa secara pribadi untuk kita siap mengikuti sakramen perjamuan kudus Jumat Agung. Sakramen perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap kita, bagi saudara dan saya yang sudah mengaku percaya atau sudah diteguhkan dalam pengakuan sidi di gereja. Bagi Bapak Ibu, bagi saudara yang belum mengaku sidi di gereja, diminta untuk menahan diri dan tidak ikut ambil serta dalam sakramen perjamuan kudus Jumat Agung kali ini. Selamat menghayati penderitaan kematian Tuhan Yesus yang mengalahkan kuasa dosa. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saya, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.